البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsu samin wal khamsun ba'da sab'imi'ah 758. Untuk cetakan ini yaitu apa? Tahqiq dan takhrij Syekhuna Abu Amr terhadap Riyadhus Shalihin. Dulu Syekh Abu Amr bilang mentahqiq ini dari 3 manuskrip. Makanya memang sebagiannya lain dengan yang sudah dicetak, tapi secara umum sama aja. Cuma beda sedikit-sedikit aja. Tulisan tangan dibandingkan dengan 3 tulisan tangan terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abdullah bin Yazid al-Qatmi as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyuwati al-jaish, jika beliau ingin melepas kepergian pasukan perang, beliau mengatakan astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Saya menitipkan kepada Allah agama kalian dan juga amanah kalian serta penutup-penutup dari amalan-amalan kalian. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, memang dia adalah sahih. Diriwayatkan Abu Dawud, juga Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar Al-Hakim, dan juga disahihkan oleh Syekhuna Muqbil di dalam Sahihul Musnad kata beliau, dan juga Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Kemudian diberi peringatan oleh Syekhuna Abu Amr, doa ini diucapkan oleh orang yang tinggal di kampungnya untuk orang yang hendak pergi jauh. Adapun yang diucapkan oleh musafir kepada orang yang hendak dia tinggalkan, yaitu kebalikannya, maka ini diriwayatkan dengan pasti di dalam Musnad Imam Ahmad, juga Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata pada seseorang, uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan memberikan perpisahan kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perpisahan kepada saya. Au kama wadda'a Rasulullah SAW, tanpa ada ni, atau sebagaimana Rasulullah memberikan suatu kalimat perpisahan kepada siapapun. Istauda'tuka, tayyib, istauda'tuka Allah alladzi la yadhi'u wada'i'uh. Perlu diperiksa lebih lengkap, ada beberapa riwayat yudhi'a atau yadhi'u wada'i'ahu indah. Tapi kalau yang beliau pilih di sini apa berarti? Karena wajib ada itu kan? Wajib ada apa itu? Rabit antara silatul mausul dengan isim mausulnya alladzi la yudhayyi. Berarti kalau untuk riwayat ini la yudhayyi'u wada'i'ah, saya menitipkan dirimu kepada Allah yang mana dia tidak akan menyia-nyiakan barang-barang titipan kepada dirinya, yang dititipkan, diamanahkan kepada dirinya. Baik. Hadza haditsun hasan. Baik. Ini menurut Syekhuna ini gantian, yaitu jawaban kepada orang yang melakukan muwada'ah itu. Di sini beliau mengambil dari riwayat Abdullah bin Yazid al-Qatmi. Diperselisihkan apakah beliau ini sahabat ataukah tidak. Kalau Imam Ahmad mengatakan beliau bukan sahabat, tetapi kalau Ad-Daruqutni mengatakan beliau adalah sahabat, beliau dan ayahnya itu sahabat, dan itu yang betul. Baik. Yang yaitu apa? Tatkala sudah ada ulama jarh wa ta'dil menetapkan bahwasanya ini sahabat atau bukan, jarh wa ta'dil yang di zaman itu tentunya, zaman-zaman yang masih belum jauh dari masa sahabat, maka berarti apa? Al-musbit muqaddamun 'alan nafi, yang menetapkan lebih diutamakan daripada yang meniadakan. Berarti yang dirajihkan oleh Imam Nawawi ini yang betul, yaitu memang
Abdullah bin Yazid ini adalah sahabi. Hanya saja memang beliau adalah sahabat kecil. Beliau menghadiri peristiwa Hudaibiyah. Baik. Adapun peristiwa-peristiwa yang lain, beliau peperangan-peperangan manapun tidak disebutkan sama sekali beliau ikut, karena apa? Masih kecil memang. Dan beliau ikut dalam berbagai peperangan di zaman sahabat setelah itu. Isi hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayyuwati al-jaish, karena dan seterusnya, ini menunjukkan apa? Sering. Jadi bukan hanya sekali dua kali. Apabila beliau ingin memberikan kalimat perlepasan, kalimat perpisahan kepada pasukan perang, beliau mengatakan, astaudiullah dinakum. Saya menitipkan kepada Allah agama kalian. Syarahnya sama dengan pembahasan yang terdahulu. Tatkala yang namanya perjalanan jauh, ini madzannatu at-ta'ab wal masyaqqah, yaitu kemungkinan besar akan mengalami keletihan dan mengalami kesulitan besar. Sementara biasanya kekuatan fisik dan mental orang dalam situasi itu melemah, sehingga boleh jadi ketaatan dia kepada Allah juga melemah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan kepada Allah agar senantiasa menjaga saudara yang sedang pergi jauh ini. Dan itu ma'ruf, dan itu akan sering kita lihat pada orang lain atau bahkan pada diri kita sendiri. Semangat untuk taat itu boleh jadi melemah dalam situasi safar, mencari yang ringan-ringan. Bukan berarti keringanan yang halal itu tak boleh, tapi terkadang yang Rasul tidak memberikan keringanan pun kita akan cari-cari keringanan. Terutama apa, orang yang tidak belajar agama, mungkin apa, oh ini kebelet, akhirnya asal turun dari kereta kemudian menyirami pokok langsung belah. Tidak apa, paling enggak apa, dibersihkan lah pakai tisu kah, atau pakai apa, jangan sampai kena kaki atau kena kasut atau kena seluarnya, kena kainnya sendiri dan sebagainya. Dan juga kalau turun ke suatu tempat, baca doa a'udzu bikalimatillahi tammat sampai akhir. Jangan sampai ternyata di situ apa, ada setan kah, ada jin yang tengah jongkok, tahu-tahu disiram, jinnya marah, nanti balik bahwa penumpang tak disangka, balik-balik jadi apa? Masalah rumah nanti. Atau tahu-tahu apa itu, ada biawak mulutnya ternganga, kasihan ada yang kena nanti. Intinya perlu doa-doa, perlu tahu syariat bagaimana kalau turun dan seterusnya. Nah, dalam situasi safar terkadang orang tidak memegang agama dengan kuat. Makanya di sini didoakan agar senantiasa dijaga oleh Allah agamanya itu. Wa amanatakum, demikian pula amanah kalian. Telah kita lewati pembahasan dari At-Tibi, juga pembahasan dari Al-Khattabi dan yang lain-lain terkait amanah Allah yang dia letakkan pada kita, yaitu ketaatan-ketaatan, dan juga amanah yang kita pikul sendiri dari transaksi dengan orang lain terkait dengan apa? Anak dan istri, kalau seorang suami, atau terkait dengan masalah barang-barang. Karena boleh jadi orang safar dititipi orang lain untuk menyampaikan barang ke sana atau membeli barang apa. Ini semua bagian dari amanah-amanah, sifatnya umum. Agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berkhianat, karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Wa khawatima a'malikum, dan penutup-penutup dari amalan kalian. Karena safar boleh jadi menyebabkan orang itu tak pernah kembali. Banyak kemalangan, banyak ini, banyak itu di jalanan. Makanya penutup amalan ini juga didoakan agar Allah Ta'ala menjaga penutup amalan kita di atas kebaikan. Sehingga kalau kita menutup amalan dengan kebaikan, kita akan dibangkitkan dengan penutup yang baik. Dan dijamin masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan juga apa? Amalan-amalan yang lain seperti yang Anda baca dalam apa itu? Qasas waqi'iyah, kisah nyata Anda baca dulu di Yaman, kisah nyata di Arab. Ada accident, yaitu apa? Satu bus terguling, tergolek. Kemudian apa? Para apa istilahnya itu, bombah dan sebagainya itu, mereka masuk kemudian memeriksa, semuanya wanita kecuali sopir busnya itu, pemandu.
Pemandu busnya keadaannya sudah kritis, disuruh mengucapkan la ilaha illallah tak mampu, malah terus bernyanyi. Demikian pula seluruh wanita di situ kecuali satu aja, semuanya juga bernyanyi, tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan mereka tidak dijaga oleh Allah, karena boleh jadi selama ini mereka juga tidak menjaga batasan-batasan Allah, sehingga akhir hayatnya itu sesuai dengan amalan dia selama ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang hasan, man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa hidup di atas suatu keadaan, dia akan mati di atas keadaan itu. Ini hadis umum. Boleh jadi Allah kemudian mengubah, menjadikan di akhir hayatnya seseorang itu mendapatkan hidayah, atau sebaliknya di akhir hayatnya malah mendapatkan riwayah kesesatan. Kita tak tahu akhir hayat kita seperti apa, maka mohon agar Allah Ta'ala menjaga kebaikan kita akhir hayatnya dengan akhir hayat yang baik. Nah, ada satu aja yang disuruh mengucapkan la ilaha illallah mampu, kemudian dia wafat. Setelah diperiksa masing-masing dari biografi, memang orang-orang yang lain itu memang orang yang buruk. Hanya satu ini yang selama ini baik. Dia terpaksa safar karena ada suatu keadaan, dan ternyata itu adalah safar dia yang terakhir. Ternyata ditutup dengan kebaikan. Yang lain, naudzubillah. Dan cerita banyak tentang itu di dalam kitab-kitab kisah nyata di Arab itu, kisah yang mengherankan. Ada juga accident, ada kendaraan sedan atau apa itu. Ternyata ketika diperiksa orangnya sudah sekarat, tapi dia terus membaca Quran, dan dilihat memang kendaraannya ada kitab suci Al-Quran, ada juga kaset-kaset rekaman Quran dan seterusnya, menunjukkan memang dia sering mendengarkan Quran di dalam perjalanan, bukan malah menyetel lagu dangdut sampai kereta pun kadang goyang juga. Alhamdulillah. Baik. Karena ini syarahnya sama, kita habiskan sekalian dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsu tasi' wal khamsun ba'da sab'imi'ah 759. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu safara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin melakukan suatu perjalanan jauh. Fazawidni, maka berilah saya bekal. Faqal zawwadakallahu taqwa. Beliau mengatakan, semoga Allah membekali dirimu dengan ketakwaan. Qal zidni. Dia mengatakan, tambahilah saya. Qal wa ghafara dzambak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Qal zidni, berilah saya tambahan. Qal wa yassara lakal khaira haitsu ma kunt. Dan semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan dimanapun engkau berada. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Disebutkan oleh Syekhuna, memang kesimpulannya hadisnya hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abdullah bin Ahmad dalam Zawaiduz Zuhud, juga Ar-Ruwayani di dalam Musnad beliau dan seterusnya. Kemudian sebenarnya sanadnya itu dhaif. Ada Sayyar bin Hatim, dia dhaif. Ya, tadi sempat ana periksa, di dalam sanadnya ada Sayyar dan beliau dhaif, tapi alhamdulillah ada penguat, diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ada penguat, yaitu didukung oleh Sa'id bin Abi Ka'ab dan seterusnya. Dan beliau ini adalah syekh. Syekh berarti orangnya saduq. Kesimpulannya hadisnya menjadi hasan li ghairi. Baik, dihasankan oleh Al-Albani. Dan juga datang penguat lagi, diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam Makarimil Akhlaq. Dalam sanadnya ada sedikit kelemahan, ada Ibnu Lahiyah dan juga ada Ali Ibnu Hashim majhul. Kesimpulannya hadisnya hasan, dan boleh juga kita katakan jayyid. Yaitu hasan dengan dhaif itu jadi jayyid. Berarti boleh untuk jadi hujjah. Di sini ada seorang lelaki, kalau Anas bin Malik ma'ruf ya, beliau adalah Ansari Khazraji. Beliau yang paling banyak, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, bersahabat selama 10 tahun. Entah siapa laki ini, tidak disebutkan di riwayat-riwayat yang ada tentang namanya yang benar. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin safar, mengadakan perjalanan yang jauh. Ini bagian dari adab. Kalau safar jauh, pergi ke waliul amr. Boleh jadi
agar mendapatkan bimbingan atau mendapatkan perbekalan atau apa. Terutama kalau sampai ke luar negeri kan memang kita wajib lapor ke apa istilahnya mungkin immigration, custom dan sebagainya. Tapi kalau masih di dalam negeri biasanya urusan mudah. Nah, kita mungkin musyawarah dengan ulama, misalkan kalau ada ulama ini saya mau ke sana, apa wasiat Anda, ini bagus dan ini dilaksanakan oleh para salaf. Fazawidni, maka berilah saya bekal. Bekal apa yang dimaksudkan? Dijelaskan oleh At-Tibi, boleh jadi bekalnya adalah bekal fisikal, yaitu apa? Minta kepada waliul amr, boleh kita minta kepada penguasa, memang mereka adalah orang tua kita punya hak untuk minta bekal dan sebagainya. Nah, tinggal pemerintah lihat di dalam mizaniyah, yaitu dalam budget tiap rakyat dapat berapa, tinggal dilihat sesuai dengan kadarnya, membantu rakyat. Memang rakyat diutamakan kan katanya, ya ini tugasnya, memang itu kewajiban dari Allah Ta'ala untuk penguasa. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yaitu bekal maksudnya adalah wasiat-wasiat, dan ini yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Rasulullah SAW memberikan wasiat-wasiat, memberikan hiburan dan sebagainya, bukan bekal yang sifatnya fisikal. Walaupun kalau ada, alhamdulillah penguasa memberikan kita bekal, itu baik. Maka Rasulullah mengatakan, zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal kepadamu dengan ketakwaan. Kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya, ini kalau fa-nya adalah fa ta'liliyah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, dan juga Imam Ibnul Qayyim, kalau tak salah Ibnul Qayyim di dalam Hadil Arwah, yaitu ini tradisi di dalam Quran, bahwasanya setiap kali menyebutkan sesuatu yang sifatnya duniawi, Quran akan kemudian mengajak kita berpindah kepada sudut pandang ukhrawi. Ayat semula turun terkait dengan perbekalan kehidupan duniawi, berbekal dalam masalah safar duniawi, safar haji dan sebagainya, itu safar di dunia. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, karena safar memang memerlukan bekal. Kemudian diajak berpindah kepada yang lebih penting, bekal ukhrawi, bekal dini, yaitu apa? Fa inna khairaz zadit taqwa. Yaitu fa-nya di sini dohirnya adalah fa tanbih. Maka ketahuilah setelah kalian berbekal dengan bekal duniawi, bahwasanya bekal yang terbaik adalah ketakwaan, yang dengan itu kalian senantiasa terjaga, yang dengan itu kalian akan senantiasa dinilai beribadah walaupun kalian terhalangi ibadah di dalam safar. Baik. Dan seterusnya. Takwa ma'ruf dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kitab beliau, kalau nggak salah ana dapatkan juga di dalam kitab Zadul Ma'ad, yaitu ada lafaz yang bagus di situ, yang hakikatut taqwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hakikat takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Baik. Qal zidni, tambahilah saya. Kalau tadi zawidni, yaitu dengan pola rubai, zawwada yuzawidu, memberikan bekal. Sekarang zidni dari zada yazidu, ini sulasi. Tambahilah saya, yaitu tambahan perbekalan atau tambahan wasiat. Qal wa ghafara dzambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Baik. Dan ini boleh ghafara maf'ul bihnya langsung masuk kepada yang maghfur, yang terhapus. Kita tahu asal dari ghafara itu maf'ul bihnya adalah adalah orangnya. Ghafara tak perlu. Yaitu langsung mengatakan ghafara dzambak, ini boleh. Biasanya ghafara laka dzamban, yaitu biasanya kafnya itu atau orang yang diajak bicara itu disebutkan melalui perantaraan huruf jar. Seperti yaghfirullahu lakum, misalkan dalam surat Yusuf. Jadi kafnya ini bukan sebagai mudhof ilaih, tetapi sebagai sebagai fi mahalli jarrin, karena ada huruf jar. Tapi di sini Rasulullah SAW menunjukkan boleh kafnya itu sebagai mudhof ilaih dari ma'mulnya, yaitu dzam. Bukan ghafara laka dzamban, tapi ghafara dzambak. Ini boleh. Semoga Allah mengampuni dosamu. Dan ini isyarat yang sangat penting, yaitu yang namanya safar boleh jadi kita tidak akan kembali.
Ataupun kembali, alhamdulillah tidak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan masih membawa dosa. Tentunya ini adalah menjadi hasil kembali yang buruk, safar yang buruk, masih membawa beban-beban. Makanya di sini diisyaratkan, yaitu semoga dalam safarmu ini Allah mengampuni dosamu, sehingga kalaupun engkau menghadap kepada Allah, engkau menghadap dalam keadaan sudah ringan dari beban-beban itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Wajah-wajah semuanya tertunduk kepada Al Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup lagi maha mengurusi. Sungguh merugi orang yang datang dalam keadaan memikul kezaliman. Nah, semoga dengan safarmu ini justru engkau diampuni dosamu, sehingga engkau kembali ke keluargamu ataukah kembali kepada Allah dalam keadaan sudah ringan beban dari dosa-dosa itu. Kalau zidni, dia minta tambahan lagi. Maka Nabi mengatakan wa yassara lakal khaira haitsu ma kunt. Semoga Allah memudahkan untukmu semua kebaikan. Di sini istighraqiyah li afrodil jins, yaitu segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan fisikal ataupun kebaikan yang sifatnya spiritual dan seterusnya, khair yang kecil ataupun khair yang banyak, semoga dimudahkan. Orang safar ingin mencari kebaikan, maka didoakan semoga engkau mendapatkan itu dengan mudah, bukan malah mengalami berbagai musibah, kesulitan dan sebagainya, atau pulang dengan merugi. Baik. Apa keterkaitan antara wasiat pertama, wasiat kedua dan ketiga? Wasiat tapi polanya doa. Yaitu pertama ini sebagai kunci pembuka. Barang siapa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dia membuka seluruh pintu kebaikan. Baik. Ini polanya adalah pola ijabi, yaitu ada suatu keuntungan yang didapatkan. Sementara doa yang kedua, ini polanya adalah yaitu pola nafi dan salbi, yaitu menghilangkan sesuatu yang akan mengurangi kebaikan dan keuntungan. Berupa apa? Dosa. Anda mendapatkan keuntungan dan Anda selamat dari kerugian. Apabila dua perkara ini sudah didapatkan, maka segala jenis kebaikan memang akan dimudahkan itu. Ini maka seakan-akan doa yang ketiga ini adalah buah dari dua yang pertama. Dikuatkan dengan apa? Agar dimudahkan mendapatkan buah tadi. Haitsuma bimana ainama, dimanapun engkau berada. Baik, inilah hikmah isi dari doa-doa tadi itu. Kenapa polanya seperti ini? Ilahuna wallahu a'lam.